semuanya. Nah, ada satu pertanyaan menggelitik yang menghantui saya sebagai mahasiswa hukum. Jadi, apakah hukum itu diciptakan untuk mengabdi pada manusia ataukah manusia yang dipaksa untuk mengabdi pada teks undang-undang? Nah, kali ini saya melihat fenomena ironis yang terjadi di Indonesia, di mana seorang konsumen yang jujur, yang wajahnya itu rusak akibat layanan klinik kecantikan, justru diseret ke meja hijau sebagai terdakwa. Ia dituntut 1 tahun penjara hanya karena curhat di sosial media. Saya Nini Ningsih dengan NIM 2310211220151, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video analisis UAS Filsafat Hukum ini, saya akan membedah topik benturan hukum alam versus positivisme hukum dalam kasus kontemporer di Indonesia. Saya memilih kasus digital dan HAM, yaitu kasusnya Stella Monica, yang mana ini bukan hanya sebuah drama klinik kecantikan, melainkan pertarungan antara kepastian hukum yang kaku melawan keadilan moral yang membebaskan. Sebelum kita masuk ke kronologi kasusnya, kita perlu tahu dulu nih isi kepala para penegak hukum kita. Kenapa ada jaksa yang tega menuntut konsumen ke penjara, dan kenapa pula ada hakim yang berani membebaskannya? Dalam filsafat hukum, sebenarnya ini itu sebuah pertarungan antara dua mazhab besar. Jadi, nih, di sudut kanan itu ada yang namanya positivisme hukum, yang mana kita kenal tokohnya si John Austin atau Hans Kelsen. Nah, bagi mereka, hukum itu adalah perintah dari penguasa yang tertulis, yakni the law is the law. Prinsip utamanya ada di kepastian hukum. Bagi kaum positivis, hukum itu hitam putih. Kalau perbuatanmu itu memenuhi unsur pasal di undang-undang, maka kamu salah. Titik. Mereka nggak peduli lagi sama konteks perasaan maupun moralitas. Yang penting prosedurnya terpenuhi. Di sudut kiri berdiri yang namanya hukum alam atau natural law. Tokohnya seperti Thomas Aquinas. Nah, bagi aliran ini, hukum buatan manusia seperti undang-undang tadi itu harus tunduk pada hukum yang lebih tinggi, yakni moralitas dan keadilan. Prinsipnya, lex in justa non est lex. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Bagi mereka, hukum harus punya hati nurani. Jika penerapan pasal justru melukai rasa keadilan masyarakat, maka pasal tersebut haruslah dikesampingkan. Nah, konflik batin inilah yang terjadi secara nyata dalam kasusnya Stella Monica yang akan saya bedah berikut ini. Mari kita lihat fakta di lapangannya. Nah, kasus ini itu bermula ketika Stella Monica, seorang konsumen di Surabaya, yang mengeluhkan mukanya meradang usai perawatan di klinik Alfeors. Terus, apa yang terjadi? Tentunya, si klinik ini nggak terima dan melaporkannya dengan UU ITE. Disinilah positivisme hukum menunjukkan sisi paling kakunya. Penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum memproses kasus ini dengan kacamata kuda. Iya, dengan kacamata kuda. Jaksa menuntut Stella dengan hukuman penjara 1 tahun. Terus, apa argumen jaksanya? Murni positivistik. Jaksa berdalih unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu terpenuhi dengan adanya 3 unsur, yakni adanya postingan elektronik, terus penyebutan nama klinik, dan yang ketiga itu adanya muatan penghinaan atau muatan negatif. Coba kita kritisi lagi ya. Jaksa di sini bekerja seperti robot. Iya, robot. Karena mereka hanya mencocokkan fakta dengan teks pasal. Mereka menutup mata bahwa Stella ini
bisa aja merupakan korban malpraktik. Iya, bagi jaksa, curhatan jujur konsumen itu kriminal hanya karena sesuai dengan bunyi pasal undang-undang. Namun untungnya keadilan kita belum mati. Di ujung proses peradilan, hukum alam hadir melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pada Desember 2021, hakim memvonis Stella murni bebas. Nah, pertimbangan hakim saat itu mencerminkan yang namanya hukum progresif. Jadi, hakim menyatakan bahwa curhatan Stella itu adalah bentuk keluhan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undangnya, ini UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Bukan pencemaran nama baik. Jadi yang dilakukan Stella ini tuh bukan pencemaran nama baik, melainkan itu tuh review jujur yang seharusnya menjadi masukan terhadap kliniknya ini. Wajar dong sebuah usaha dikritik baik buruknya, biar orang-orang juga nggak tertipu, terus juga kalau bisa si kliniknya bisa berbenah dengan baik lagi, ya kan? Jadi di sini hakim itu menggunakan hati nuraninya atau yang kita sebut natural law untuk menerobos kekakuan pada Undang-Undang ITE. Nah, hakim melihat keadilan substansif bahwa tidak adil memenjarakan orang yang sedang memperjuangkan hak pada tubuhnya. Seperti si Stella tadi, memperjuangkan haknya karena wajahnya tiba-tiba meradang akibat perawatan di klinik Alvios tadi. Mungkin teman-teman akan bertanya, loh, Stella kan udah bebas, jadi hukum kita udah bener dong? Jawabannya belum tentu nih. Karena apa? Stella itu bebas karena dia beruntung bertemu hakim yang baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan Stella-Stella lain di luar sana yang mungkin aja bertemu hakim yang kaku? Apakah keadilan di Indonesia harus bergantung pada keberuntungan dalam hakim? Jawabannya tentu enggak dong. Kita tuh nggak boleh menggantungkan nasib pada kepahlawanan 1-2 orang hakim. Jadi di sini kita butuh yang namanya perbaikan sistem. Maka rekomendasi solusi saya ini bersifat preventif dan sistematik. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa solusi terkait kasus ini. Yang pertama itu menurut saya harus adanya filter ketat di tingkat jaksa. Masalah utama kasus Stella tadi itu bukan terletak di hakimnya, melainkan pada jaksa yang meloloskan kasus ini ke pengadilan. Jadi kita butuh reformasi pada mentalitas jaksa. Nah, jaksa harus menjadi penyaring pertama jika sebuah kasus jelas-jelas sengketa konsumen. Jaksa harus berani menghentikan penuntutan. Jangan memaksakan diri menjadi corong undang-undang yang buta nurani. Yang kedua, kepastian tafsir hukum. Mahkamah Agung harus menjadikan putusan bebas si Stella Monica tadi sebagai jurisprudensi tetap. Artinya, harus ada standar baku bahwa curhatan konsumen yang jujur itu nggak boleh dipidana hanya karena ada undang-undang ITE. Ini tuh penting biar kepastian hukum yang mana kita tadi sebut sebagai positivisme dengan keadilan si natural law itu bisa berjalanan secara beriringan. Jadi di masa depan nggak ada lagi jaksa yang berani menuntut konsumen jujur karena aturannya udah jelas melindungi moralitas publik. Sebagai penutup, kasus Stella Monica tadi itu mengajarkan kita pada satu hal penting, yakni hukum yang sejati bukan terletak pada tebalnya buku undang-undang, melainkan pada kepekaan hati nurani para penegaknya. Kita butuh kepastian hukum itu memang benar, tapi kita lebih butuh hukum yang memanusiakan manusia,
Jangan sampai ruang sidang menjadi tempat di mana akal sehat mati demi menghidupkan pasal-pasal mati. Saya, Nonik Wahyuningsih, mengucapkan terima kasih. Semoga nilai UAS saya bisa memuaskan. Fiat Justitia Ruat Caelum. Bye-bye.